warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Nah, biasa ya kalau udah nampak kelihatan kita berdua itu pasti kita mau Cerita wanita. cerita wanita. Kita adalah Mau cerita-cerita duo tentang W. wanita ya. Iya. Duo. Karena kita adalah wanita ya. Karena Oke. pria adalah P. Yang pasti kalian pasti akan merindukan jargon kita karena kita adalah wanita ini ya. Iya, W ini. Si paling W lah kita pokoknya ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu hal yang juga menarik. Ya, mungkin kalau cowok nih lebih tertarik membahas ini. Mungkin lebih berapi-api Berapi-api. sebenarnya ya. Super saya dong ya. Terus Dan tema kita hari ini adalah apa ya? ayo temanya Ayo. hari ini. kita tebak tema ya. Oh iya, Tebak tema hari ini. Tete, tebak tema. Aduh, Tete, aduh. Iya, Tete ya. Iya. Tete. Tuh. Enggak usah ditebak lagi Biasa, berarti. C matre setuju nggak setuju. Nah, Nah, ini hal yang kalau mau dibicarain sama cowok ini jadi perang. di perang, tapi nggak semua cowok akan memerangi itu menurut aku. Oke. Karena mungkin ada yang sadar kenapa cewek itu matre, kenapa cewek itu nggak boleh matre, dan mungkin ada juga yang cewek itu ya wajar aja dia untuk matre. Nah, tapi memang sejauh ini yang kita lihat, ya sedewasa kini yang kita lihat adalah Segini dan pemikiran hemat memang, kita. konotasi dari cewek matre ini tuh selalu negatif. Iya, karena kan memang sebenarnya gini, kalau kita mau kembali ke makna harfiah, ya, ke makna KBBI nggak tuh? sifat matre yang sebenarnya adalah gitu ya. Itu kan kalau di sini nih sifat pada seseorang yang menilai kualitas cinta seseorang itu dari banyaknya uang yang diberikan kepadanya. Kualitas Begitu. cinta. Ya, jadi kualitas cinta yang diberikan oleh pasangan kita itu kita nilai dari seberapa banyak uang yang diberikan ke kita. Nah, that's why cewek matre itu biasanya memang kan selalu dikaitkan dengan cewek-cewek yang minta dibeli-beliin biasanya, terus atau ngelihat wah ini tongkrongannya mobil ini nih gitu ya, atau tabungannya minimal 2 digit misalnya gitu. Nah, makanya cowok-cowok kan kadang merasa wah cewek-cewek kayak gini nih diwaspadai terus juga pasti nggak bisa deh terima ketika tiba-tiba mungkin ada kendala-kendala keterpurukan dari si pria itu ya. keuangan Berarti kalau khususnya. dari secara harfiah itu sendiri, cewek matre itu dimaknakan, diartikan dengan yang tadi udah Tika sebutkan. Iya, benar. Tapi memang kalau semakin kita menarik ke sini ya, kayaknya definisi dari cewek matre yang saat itu kayak semakin berkembang, makin besar makin nggak luas sih? ya, jadi Makin nggak luas. cuman sekedar itu. Jadi kayak nggak sekedar konotasinya tuh negatif tentang bahwa cewek matre itu negatif. Lama-lama udah ada paradigma yang apa ya, kayak kita tuh berpikir bahwa cewek itu layak loh untuk matre gitu. Karena apa? Karena hidup ini tuh butuh yang realistis gitu. Ini kan yang semakin Berkembang kesini ya gitu kan. Jadi sehingga dengan pemikiran-pemikiran kayak gitu, beberapa kaum pria itu pada akhirnya loh emang iya gitu. Emang mau nih kita misalnya kita bilang lah untuk jangka panjang itu kan menikah misalnya. Kalau misalnya si cewek ini tidak melihat pekerjaan yang layak dari suaminya, tidak melihat bahwa anak ini mapan atau tidak menafkahi keluarganya nanti gitu kan, itu kan akan menjadi tolak ukur penting ya dalam tujuan untuk berumah tangga, Tik. Nah, jadi akan menjadi penting sifat materialistis ini kita keluarkan ketika kita memilih pasangan untuk jenjang yang serius, jenjang menikah. Jadi semakin karena memang kayak yang sering dibilang kan, hidup ini yang real aja deh gitu. Gak usah muluk-muluk, mungkin gak perlu punya harta yang puluhan miliar gimana, tapi at least dia cukup gitu. Dia mampu, dia menyanggupi untuk membutuhi segala nafkah istri dan anak-anaknya nanti. Gitu. Itu kan karena berkembangnya makna dari cewek matre itu sendiri sekarang gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat lagi sebenarnya itu lebih ke realistis gitu. Tapi balik lagi kalau yang namanya matre tetap matre gitu. Matre adalah matre gitu ya. Dalam artian memang
aku sih tipe yang menganggap materi itu dengan konotasi, dengan hal yang tadi aku In a sebutin. good way ya In- berarti ya. in a good way. Oke, nah sedangkan aku merasa materi ya materi gitu, berbeda dengan realistis gitu ya. Jadi ketika yang namanya materi itu tetap ketika dia menilai segala sesuatu itu berdasarkan jumlahnya atau banyaknya gitu. Entah itu barang, entah itu uang gitu. Jadi barang yang diberikan misalnya ini harganya misalnya mahal atau jumlahnya banyak gitu ya, dia maunya yang kayak gitu Iya sih. menuntut pasangannya bisa seperti itu, karena memang rata-rata kalau kita mau ngelihat ya biasanya cewek matre ini tuh nggak pernah ragu minta uang. Berbeda dengan cewek yang realistis mungkin ya, dia nggak akan minta tapi selama kebutuhannya terpenuhi mungkin ya udah gitu. Kenapa aku tadi kayaknya aku lebih sering menarik kata kalimat materi ini menjadi konotasi yang Negatif. positif. Oh, positif, ya, oke. Karena jujur ya, aku sebagai perempuan itu nggak tahu ya, kayaknya agak malu gitu kalau minta Iya. sama cowok Iya. kalau belum nikah ya. Kayak aneh banget sih. Kayak aku tuh, kalau aku sih tipe, aku nggak tahu ya, kalau yang lain kan itu kan terserah dari pribadi masing-masing ya, Tik. Iya. Kalau aku tipe yang sungkan banget buat Iya, minta, iya. hampir bisa dibilang nggak pernah sih. Iya. Kalau Nah, kamu gimana? sama aku juga ada berada di posisi yang itu ya, di sebelah orang yang kayaknya susah banget minta sama yang bukan suami gitu ya. Tapi balik lagi kalau kita mau sinkronkan materi dan tidak materi sebenarnya terlihat jelas dengan ini aja gitu, dengan yang kayak gini aja nih. Kayak kamu misalnya nggak mau minta gitu, tapi kalau cewek materi dia nggak sungkan untuk meminta gitu. Jadi entah itu barang, entah itu uang gitu, karena memang orientasinya dari awal memiliki hubungan itu adalah materi gitu. Terus apa ya, kalau kita mau baca lagi, dia nggak ragu untuk minta tapi nggak mau mengeluarkan uang. Gimana tuh? Dia nggak ragu untuk minta uang ke pasangannya, mungkin ke ya suami atau pacarnya gitu ya, tapi dia nggak mau ngeluarin uang. Intinya dia maunya meraup aja tanpa ikut. Kalau kita kan ada tuh misalnya berbagi atau sharing bill ya, bayar makan misalnya gantian atau Split bill iya gitu. Split bill. Terus nah kalau si cewek matre ini biasanya itu nggak mau kalau sama pasangannya gitu, jadi laki-laki tugasnya bayar gitu. Ada yang kayak gitu, cewek matre yang model kayak gitu, jadi nggak mau materinya jangan diganggu, keuangannya jangan diganggu gitu, yang udah dia dapet ya jangan sampai keluar lagi. Kayak beda banget sih Nah, sama biasanya kehidupan kita yang iya, susah banget minta benar. something. Tapi jujur ya, aku tuh dulu punya beberapa teman tuh yang kayak, aku nggak tahu mereka materi apa enggak, tapi ya cukup berani buat minta ke pasangannya. Aku yang kayak yang, kok berani sih, kok aku tidak seberani itu ya, gitu. Kadang kayak yang, kadang aku kayak agak-agak salut sih kok berani gitu, karena aku setidak berani itu memang. Benar. Jadi ketika ada something mungkin ya udah dengan beli sendiri misalnya, kayak gitu kan. Benar. Kalau misalnya belum cukup ya udah tahan dulu gitu. Setuju sih Gimana sebenarnya. sih kok bisa, gimana berarti sih kita di caranya posisi minta gitu? di posisi yang nggak setuju sama cewek matre ya. Dibilang nggak setuju, aku in a both way, karena in between, karena aku itu nggak kayak gitu, ngerti nggak sih? Iya. Tapi aku nggak tahu gimana rasanya jadi orang yang matre, kayak aku tidak mengerti bagaimana, apakah hal apa yang mendorong mereka menjadi matre itu gitu kan. Apakah memang karena kebutuhan yang terdesak, atau memang karena mereka udah hobi aja, emang kayak gitu, jahil aja. Gaya hidup ya, gaya hidup jadi, yang membuat mereka jadi ya matre gitu matre. ya. Tapi kalau memang untuk dalam keseharian kita ini kayak sama, kita memang bukan tipe yang minta ya. Gitu. Nah terus juga dari beberapa ciri-ciri atau juga sifat-sifat ya yang bisa digunakan untuk mendeteksi cewek matre ini, selain tadi nggak pernah ragu minta uang tapi sangat-sangat nggak mau ngeluarin uang, dan biasanya gengsinya tinggi. Nah itu tadi ya, jadi kebanyakan cewek matre ini memang gengsinya itu luar biasa. Gengsi gitu. yang gimana nih maksudnya? Mungkin ya kayak dia nggak mau tuh diajak, dia nggak mau bergaya atau style yang sederhana gitu, atau memperlihatkan kesederhanaan, nggak mau, no way ya. Jadi harus barang-barang branded biasanya gitu. Permintaan-permintaan yang dikeluarkan, yang diajukan itu biasanya cenderung terlihat memang mewah, glamor gitu, dan menunjukkan
perilaku sebagai orang yang tajir. Nah, itu kalau yang kita baca-baca gitu tuh. Tapi kan kalau kita mau apa ya, cocok-cocokin dengan lingkungan dan alam sekitar gitu ya, yang mungkin kita punya nih teman-teman yang punya ciri-ciri di atas ya, ciri-ciri tersebut gitu. Kan kadang-kadang emang iya sih gitu, kayak mana mungkin dia mau, jadi tipe cewek yang kayak gini nih kayaknya nggak mungkin deh mau diajak memiliki hubungan dengan orang yang hidupnya sederhana gitu, karena dia udah terbiasa dengan gaya hidup yang mewah itu tadi. Nah, gitu. ini aku juga mau sedikit bahas nih, karena kan beberapa tuh kan juga sering tuh FYP di sosmed kan, di TikTok kayak gitu. Kayak cewek matre itu yang gimana sih? Ada sih sebenarnya mungkin gini. Dia bukan matre, mungkin, tapi dia sudah biasa di treatment maksimal oleh orang tuanya. Kita bilang papanya. Jadi itu kayak menjadi role-nya dia untuk mencari pasangan gitu. Apa aku udah berusaha semaksimal mungkin nih ngasih yang terbaik buat aku misalnya. Kok aku malah cari pasangan yang tidak mampu menyanggupi itu, yaitu akan, kalau dari kacamata aku akan menjadi sangat wajar. Karena mungkin dia sudah di treatment baik. Karena aku setuju, pasti setiap orang tua itu kan akan memberikan yang terbaik untuk anaknya ya, akan memaksimalkan itu. Tapi ketika si anak misalkan di dalam perjalanan hidupnya dia menemukan pasangan yang ternyata bisa nge-treat dia sama kayak papanya atau orang tuanya nge-treat dia, akan berjalan dengan sangat baik ya artinya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang orang tua dia memberikan fasilitas ke dia, atau beda cara treatmentnya, itu kayak jadi dua cabang nih, antara dia harus accept itu, ngerti gak sih? Atau dia akan menjadi cewek matre gitu. Di cabang yang ini nih yang akhirnya membedakan dia sebagai cewek matre atau dia cewek yang realistis. Nah, si yang cowok ini juga akan mikir gitu, lo cewek matre apa kagak nih? Iya benar, gitu. di situ. Nah, biasanya ketika ada proses penerimaan di situ dengan kondisi pasangannya yang calon suaminya mungkin ya, yang tidak bisa men-treat dia semaksimal orang tuanya. Nah, di situ mungkin dia akan terlihat seperti ya cewek yang realistis gitu. Mungkin nggak akan semaksimal papahnya gitu, tapi nggak apa-apa kita berusaha berdua gitu. Tapi ada penerimaan di situ. Nah, kalau tidak ada penerimaan di situ, mungkin dia akan dicap sebagai cewek matre gitu. Karena dan kalau memang tidak ada penerimaan di situ nih, buat cowok-cowoknya kalau nonton ya, udah mundur teratur, R aja bang, R aja, mundur. Iya gitu. Karena daripada kayaknya nanti akan meribetkan dirimu sendiri gitu ya, untuk memenuhi keinginan atau juga kehedonan manusiawi ini. Kalau gitu. itu mungkin bisa jadi benang merah nggak sih, dengan kita kan dianjurkan untuk menikah dengan sekufu, mungkin untuk menghindari hal-hal yang seperti itu kali ya. Bisa jadi. Tapi kalaupun memang tidak, misalnya tidak begitu sekufu lah kita bilang, at least sudah ada penerimaan di situ, sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha yang maksimal untuk bisa menyetarakan antara hidup satu sama lain. Iya benar, setuju banget. Jadi sebenarnya hal-hal itu udah sebenarnya bisa kita hindari gitu ya, untuk nggak terjebak sama cewek-cewek matre nih atau cowok matre gitu ya. Udah ada pilihannya untuk kita bisa enggak, jangan di sini nih. Yuk kita pindah lingkungan yang lain nih. Sebenarnya bisa aja. Cuman kalau emang udah kejebak banget, coba dipikirkan 2-3 kali gitu ya, untuk enggak terjebak di kondisi yang serba salah gitu. Di satu sisi kayaknya wah nggak bisa orang lain nih, harus dia gitu. Tapi kalau ngelihat sifat matrenya, jadi aduh capek banget kayaknya hanya untuk memenuhi bukan kebutuhan ya, tapi keinginan gitu. Karena kan sebenarnya berbeda keinginan dan kebutuhan gitu ya. Jadi buat cewek-cewek yang nonton kita juga, ciwi-ciwi nih ya, kamu merasa kamu ada di mana? Di pihak mana? Di ciwi-ciwi yang realistis kah? Atau yang memang gue matre gitu ya, langsung mendeklarasikan diri? Atau kamu memang di tipe cewek yang independen? Nah itu beda lagi gitu ya. Nah kalau aku sih ngerasa ya, kalau aku nih, aku dulu ngerasa aku se-independen itu Tik. Sampai sempat teman-teman aku tuh, makanya aku kayak kurang agak-agak gimana, agak-agak in between antara matre dan realistis ini, karena aku tidak merasakan itu. Kayak karena aku akan, ketika aku ingin something, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Dan itu tuh yang udah ditanamin dari aku masih kecil gitu kan. Dan apa ya, ketika udah mau nikah nih malah yang kayak
perempuan boleh kok minta gitu Iya, kan. iya, Kayak malah iya. aku tuh diajarin gitu. Iya. Boleh kok kita nggak usah terlalu independen yuk, bisa Iya. yuk. Nggak usah terlalu mandiri yuk, bisa Iya, yuk iya, gitu iya, kan. benar-benar. Cuman kadang-kadang yang sudah menjadi habit ini Iya, bagaimana gitu. benar. Itu yang Sifat sungkan untuk meminta ini. Iya. Makanya kadang aku juga emes. Gimana ya, kayak punya keberanian untuk minta gitu kan. mungkin akan ada perbedaannya sih sebenarnya di situ antara cewek independen, realistis dan matre. Dan sebenarnya balik lagi perbedaannya akan kelihatan sih gitu. Karena memang cewek matre ini tuh punya standar tinggi dalam menentukan pasangannya yang mampu memenuhi yang seperti aku bilang tadi, tidak hanya kebutuhannya tapi keinginannya juga gitu. Sedangkan cewek independen, nggak bisa nih, harus nggak boleh dipotong. Oke. Sedangkan cewek independen, walaupun dia punya standar yang tinggi untuk pasangannya, tapi ada penerimaan, lagi-lagi ada penerimaan Iya, di situ benar, gitu. benar. Setidaknya dapat memenuhi kebutuhan walaupun tidak bisa memenuhi keinginan, karena Iya. saking udah independennya, ketika dia ingin sesuatu dia bisa berusaha sendiri gitu. Tapi setidaknya untuk kebutuhan dan kewajiban itu sudah dipenuhi gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih ya, kan sekarang ini banyak tuh lagi viral nih yang nikah 75 miliar nggak sih? Tahu nggak? I see, tahu yang di ada Ferrarinya juga di Oh, situ ya. oh. Oke. Nah, karena mereka sekufu, biarpun ya kan bermakna sekufu ya. Iya. Biarpun berbeda terpaut usia 20 tahun, nggak ada tuh yang bilang Dia matre. ngerti gitu, kan? iya, Karena benar, apa? Karena benar. sekufu tadi itu. Mungkin itulah ya pentingnya mencari pasangan yang sekufu. Iya. Tapi nih bayangin, kalau misalnya tidak sekufu, jadi bahan nggak tuh? Pasti Kita tahu banget lah netizen pasti gimana. salah ya kan? satu dituduh menjadi cewek matre gitu ya. Pasti Atau itu ini cewek nikah matrenya. karena ininya aja nih, gitu kan. Pasti Iya. kan mungkin Mungkin. ada potensi untuk untuk arahan-arahan ke situ, kayak kalau kita melihat gaya netizen kita ya. Benar. Tapi ketika itu sekufu, maka ya udah semua ya kayak it's okay. Iya. Makanya ternyata memahami ya, untuk penerimaan itu butuh banyak tantangan. Iya, benar. Tantangan dari kiri kanan tuh luar biasa banget. Jadi memang keren banget sih teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang Iya. untuk mungkin kalian ada banyak perbedaan background, tapi lagi berusaha maksimal untuk ketemu di titik yang sama, atau lagi berusaha maksimal agar bisa saling mengerti dan saling menerima secara maksimal. Tuh keren banget sih. Iya. Semangat buat kalian. Semangat buat cewek-cewek yang nggak materi, tapi kita balik lagi tetap harus bahas yang materi ya. Gitu tuh. Gini, karena kan gini, sebenarnya cewek materi Kamu ini- emosi itu sama Iya. matre emang ya? Nggak, sebenarnya bukan emosi yang gimana sih, cuman kayak kok masih ada ya cewek matre gitu. Atau mungkin memang karena standar hidup, balik lagi kayak yang kamu bilang tadi, karena di treatment maksimal oleh orang tua, jadi standar hidupnya udah naik gitu, sehingga ekspektasi dia terhadap pasangan juga tinggi. Tapi kan balik lagi yang membedakan di situ adalah penerimaan gitu ya. Ada yang menerima, ada yang enggak, pokoknya harus yang minimal setara sama orang tua aku atau di atasnya gitu. Nah, tapi yang namanya cewek matre biasanya itu cari pasangan nggak lebih dari sekedar butuh ATM berjalan biasanya. Yang namanya cewek matre. Iya gitu, pasti untuk belanjain dia gitu, untuk memenuhi segala keinginannya, kehedonannya gitu ya. Jadi memang dia ini sebenarnya bukan cari pasangan sih katanya gitu, tapi lebih ke nyari ATM berjalan gitu. Jadi memang yang mau terus-terusan memenuhi atau juga ya menyanggupi permintaan-permintaannya gitu, yang mana memang cewek matre ini rata-rata kan tidak sungkan untuk meminta gitu. Berani gitu ya. Aku Iya. bingung dari mana berasal keberanian itu ya. Benar, dan terus ini juga yang kayak tadi kita bahas, kayak serba mewah gitu ya, barang-barangnya branded, ya itu tadi karena memang dia mendapatkan ATM berjalan, dipenuhi segala permintaannya, jadinya apapun yang dia mau dia bisa beli gitu ya. Terus juga selain hal-hal yang kita sebut tadi juga, biasanya cewek matre ini berkedok berkedok kalau aku nggak minta kok tapi dikasih gitu. Tapi kan dalam proses dikasih itu pasti ada obrolan yang walaupun nggak langsung, kalimat langsungnya adalah beliin ini dong gitu, tapi kayak ada kalimat tidak langsung ya dalam bahasa Indonesia BTW, kalimat tidak langsung yang diutarakan sehingga
mungkin si pasangan merasa oh berarti aku harus beliin ini ya, oh berarti aku harus menyediakan ini ya gitu, sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia utarakan itu didapatkannya gitu. Iya, jadi tadi udah beberapa poin dari cewek matre ya. Tadi udah ada apa aja tuh, Tik? Udah ada Mudah untuk meminta, gengsinya tinggi, nggak mau ngeluarin uang biasanya ya, terus juga tadi apa lagi ya? Egois ya? Apa lagi ya tadi ya? Pokoknya gitu deh, kira-kira agak nggak mau berbagi atau nggak mau gantian biasanya. Nah dalam hal entah itu makan, entah itu beliin hadiah gitu, biasanya dia maunya cuman menerima. Dia maunya menerima aja ya. Terus ini juga ada banyak permintaan. Nah ini udah pasti dimiliki oleh cewek matre yang materialistis ya. Mereka selalu menginginkan sesuatu dan tidak pernah ragu untuk menyampaikan permintaan tersebut. Terus tadi kamu juga udah mention pelit ya? Iya. Pelit Udah, enggak. Oh ya? iya benar, enggak. Agak susah ngeluarin uangnya, susah mengeluarkan pelit ya. pelit, benar. Terus juga nggak peduli kondisi keuangan. Saat membutuhkan berbagai barang, cewek matre ini cenderung tidak peduli bagaimana kondisi keuangan dari pasangannya. Nah, perempuan matre juga tidak menginginkan pasangannya menabung. Wah, sebaliknya dia akan menyebabkan pengeluaran menjadi sangat tinggi, kerok ya, terus. Benar, udah pasti. Pasti itu, ya. Iya benar, dan Terus, memang dan ini juga ada mudah ngambek ya. Jika ada permintaan yang tidak bisa terrealisasi, benar maka lagi. cewek materialistis ini akan mudah ngambek. Itu kayak bukan kita banget sih, serius. Iya. Bahkan bisa marah ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Keinginan kali ya, bukan kebutuhan aja ya, keinginan gitu ya. Bener. Kayak memang Beda ya, bawa sama butuh tuh beda ya. Iya benar gitu. Nah jadi posisi-posisi cewek matre ini sebenarnya nggak ada yang menghalalkan dia gitu. Hanya saja mungkin dia sering berkedok, wah ini karena standar hidupnya yang memang sudah tinggi gitu. Terus juga karena aku nggak minta tapi aku dikasih gitu. Masih bersembunyi di balik kedok-kedok itu gitu. Yang padahalnya adalah memang ya matre aja gitu. Terus selanjutnya adalah boros. Membutuhkan banyak. Kamu udah bahas belum yang boros belum? Belum. Membutuhkan kita sebahan ini ya. Sebahan ini ya. Jadi kayak boros, membutuhkan banyak uang agar bisa membuat pakaian dan aksesoris yang membuat penampilan lebih baik. Itu dinilainya pantas, tetapi kalangan pria mencap boros, terus sombong karena cantik dan keren. Banyak pria yang mendekat, sebaliknya bagi kalangan wanita lainnya berusaha menghindar karena dia dicap sombong. Yang terakhir adalah malu. Jika pasangan berperilaku tak sesuai dengan keinginannya, maka tanda atau ciri-ciri cewek matre akan mudah merasa malu dengan lainnya, bahkan mencoba mengabaikan kehadiran pasangan atau menghindarinya. Iya, ada nih gini, ada kan ya, jadi kayak nggak pede gitu dia. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya dia nggak pede sama pasangannya, tapi karena uangnya, balik lagi karena materinya, jadi ya udah gitu, ngerti nggak sih? Tapi kalau untuk dibawa ke lingkungannya, ke temannya, dibawa ke tengah gitu iya, dibawa ke istilahnya ya. tengah itu kayak aduh enggak kayaknya sih. orang lain deh gitu. Tapi kalau menjadi pasangan kamu adalah ATM berjalanku gitu Nah, kan. jadi dijadikan ATM berjalan tapi bukan sebagai pasangan gitu, kayak nggak apa-apa deh kamu nggak sesuai standarku gitu, tapi uangnya atau materinya itu sesuai, bahkan sangat lebih. sesuai dengan standar yang aku ingin dapatkan gitu. Iya, benar. Jadi cara menghindarinya adalah bagi kaum pria ya, boleh dilihat-lihat dulu apakah kira-kira kamu nih mungkin ya, apakah bisa menerima jika pasangan kamu kan udah over love, cinta banget lah ya. Nggak bisa ngalahin hati cuma dia aja benar, gitu kan. benar, Kira-kira benar. kalau misalnya dia memang punya sifat seperti itu, apakah kamu akan tetap bertahan, ya kan? Itu semua balik kepada pilihan kamu. Iya, Dan buat ciwi-ciwi menurut aku nih ya, dari pengalaman pribadi aku, setikanya takut bagian banget. aku, bahwa jadilah perempuan independen, penting banget. Jadi ketika kita ada sesuatu yang kita inginkan, akan lebih baik jika kita mendapatkannya dari hasil kerja keras sendiri sih. Oke, jadi nggak ada yang bisa mengungkit itu di kemudian hari. Bener Iya nggak banget sih? lagi. Ya kan? Iya, Nah, iya, kalau iya, cewek iya, matre iya. itu siap sih dengan itu semua ketika diungkit. Mungkin kita juga kayak ya udah deh Ya udah gitu deh, kan. gitu. Yang penting gue udah dapat gitu ya. I Terus, don't even care. iya, benar. Terus juga ada mungkin tipe-tipe kan yang suka minta balik barang ya ketika udah nggak bareng Itu tapi lagi. ilfil banget sih. Nah cewek matre, Parah sih. cewek matre tuh nggak akan peduli yang kayak gitu. Apaan minta lagi, orang udah jadi punya gue. Pasti Mungkin gitu bakal kan. diviralin kali lah ya. Iya gitu. Nah tapi memang sebenarnya Tapi cewek nggak matre semua ini cewek matre sendiri
apa ya, bisa dibilang mungkin kalau kita ngelihatnya tuh kayak lebih menggadaikan harga diri nggak sih, kayak yang penting yang nggak malu minta gitu ya, nggak ada sungkannya gitu. Jadi kadang kan cowok juga ngelihat kayak kayak nggak ada, ya itu nggak ada value-nya gitu, beda dengan cewek independen gitu. Terus biasanya memang kayak yang kamu bilang tadi, antisosial, jadi dia memang milih-milih juga untuk berteman yang mungkin sefrekuensi dengan dia gitu, atau memang ya sesama dia gitu. Jadi kalau berteman sama teman-teman yang mungkin lumayan sederhana, yang gak matre gitu, kayaknya dia kurang nyaman, karena ketika dia mungkin mengeluarkan sifat materinya akan disangkal sama teman-teman yang sederhana ini, yang gak boleh gitu, gak boleh gini gitu. Nah pasti si si pere nggak nyaman dong gitu ya. Jadi makanya akhirnya dia antisosial dan milih-milih lingkungan. Jatuh-jatuhnya kayak ani-ani gak sih? Beda lagi, Takut. takut, Tapi mungkin TBL. bet apa ya, Betty ya. Ya, jadi kan rata-rata kan ani-ani juga matre gitu biasanya gitu ya. Tapi balik lagi ya itu, kalau cewek mungkin kita sendiri bisa memposisikan diri kita sebagai mau sebagai cewek yang mana nih, tapi harus berhati-hati sehingga kita enggak ujuk-ujuk digolongkan Dimasukkan ke ke dalam kaum matre ini. Nah itu karena kayak yang Reza bilang tadi kan, kadang-kadang perbedaannya tipis gitu, walaupun ada perbedaannya, ada penerimaan di situ, tapi kan tipis banget gitu. Iya, Bahkan jadi kadang sekarang nggak cuma cewek tapi orang tua ikut matre nggak sih? Oh iya. Gitu, ada juga gitu, sebagian kita. Matre gitu. ini kalau untuk orang tua ya mungkin dalam rangka kayak tadi nih kalau aku ya, mungkin dia melihat pasangan anaknya ini nanti mampu nggak, mungkin lebih ke situ kalau aku pikirnya, kayak mampu nggak ini si pria ini datang, mampu nggak dia menyanggupi menggantikan peranku sebagai orang tuanya, di mana aku sudah memberikan yang terbaik. Mungkin akan kayak gitu kali ya, lebih melihat kemapanan pria untuk menyanggupi kebutuhan anaknya ketika mereka gitu. menikah, mungkin udah dalam konteks yang lebih serius lagi. Nah jadi makanya kadang-kadang mungkin cowok-cowok juga harus sebelum memberikan sebelum memberikan gelar untuk seseorang sebagai cewek matre, kayaknya kamu boleh searching dulu deh arti matre itu apa gitu. Kalau dia hanya ingin, dia hanya memastikan kalau pekerjaan kamu mapan, agar nanti kehidupan kitanya akan lebih baik gitu ya, mungkin nggak bisa ujuk-ujuk langsung digolongkan sebagai cewek matre gitu. Tapi kalau memang udah yang hari ini beli ini dong, besok beli ini dong, aduh pengen jam ini nih, hari pengen ini baju ini, iya besok gitu. Dutong ya. Nah itu udah boleh di skip, warning gitu ya. bukan di skip ya, tapi kalau memang kalian mampu juga nggak apa-apa sih. Kan balik kepada preferensi apa ya, terhadap pilihan kalian masing-masing atau lah. memang mungkin ada yang memang seneng aja sama cewek matre ya kan, gitu. Mungkin dia seru merasa gitu. tertantang untuk akan kerja bagai kuda yang sangat tap demi. Ada yang seneng gitu mungkin, ada memang yang seneng kalau karena ini loh, saya kayak gak apa-apa, ini uangku nggak tahu habis kemana gitu, kamu nggak tahu mau aja. ngabisin uang kemana, kamu aja yang ngabisin gitu ya. Aku kerja keras buat kamu. Iya, benar banget. Nah, disinilah hidup cewek matre ini berkembang. Di sini bibit-bibit cewek matre ini berkembang karena ternyata ada yang menampung kematriannya itu tadi, ada yang mengabulkan semua permintaan-permintaan gak masuk akalnya itu tadi. Gitu. Tapi Tik, ingat lagi, balik lagi kalau misalnya memang mereka berdua, gini si cowok ini misalnya dia sadar nih ini pasangannya matre dan dia tidak keberatan dengan itu, so just go with it gitu kan. Tapi kalau misalnya itu menjadi hal yang berat, think twice gitu, bener. bahwa ini akan dilanjutkan atau tidak gitu. Dan sekali lagi perempuan yuk kita gimana? Independen lah. Bisa independen gitu. Tapi kalau mau jadi cewek matre ya nggak apa juga sih, terserah, itu pilihan kamu. Kamu. Tapi udah siap untuk dihujat, ya, udah siap untuk dibully dengan lingkungan gitu, sekitar dengan lingkungan mungkin sekitar, ya. asalkan. Tapi kalau memang menghindari hujatan dan bulian, boleh main di lingkungan dan alam sekitar yang sama dengan kamu gitu. Jadi kayaknya aman, terkendali. Jadi memang harus gitu sekufu dengan sekufu ya. Iya, gitu iya ya. benar dan biar lebih aman. Biasanya memang kan mereka ini mainnya tuh nggak akan di warung-warung kopi kecil gitu ya, atau maksudnya kayak warung-warung kopi bapak-bapak itu kayaknya nggak akan ada deh cewek-cewek matre. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu kalau sekarang, apalagi di Banda Aceh, masih ada nggak sih yang kayak gitu? Ada sih sebenarnya, cuman kan kita nggak
nggak tahu pasti jumlahnya ada berapa. Boleh Cewek Matre komen di bawah supaya kita bisa mengklasifikasikan kamu ya gitu. Tapi rata-rata Cewek Matre ini mungkin ya kalau lebih mudah mengenali mereka gitu ya. Coba deh lihat yang sering flexing biasanya. Biasanya kalau Cewek Matre itu udah pasti flexing. Karena kan buat apa semua kemewahan ini kalau untuk tidak dipamerkan? Publiskan ya. Iya. Mungkin gitu. dengan dia memposting hal-hal kayak gitu, dia akan merasa lebih bahagia gitu kan. Ya tapi itu memang sih ya. bahagia orang kan beda-beda ya. Tapi yuk cari bahagia yang masuk akal aja. Yang penting semangat lah ya untuk menabuh pundi-pundi agar kita tidak membebankan kepada orang lain. Iya, dan gitu tidak menjadi bahan. Ya, Cewek Matre gitu. Tidak menjadi bahan omongan orang lain gitu. Berarti kan. intinya kita ada di posisi yang nggak setuju ya sama Cewek Matre ya. Kalau aku in between aja sih. Oh, in Aku between. cari aman aja deh. Oh, cari aman. Karena kayak aku bilang tadi, aku nggak, kalau aku belum relate banget kenapa cewek itu, maksudnya belum relate dengan Cewek Matre karena sejauh ini aku sudah sedewasa kini ya. Dengan pemikiran hemat kita. Iya. Karena aku belum ada yang, kecuali sama suami ya, selama dulu sama yang dulu juga. Iya. Aku alhamdulillah tidak pernah meminta, alhamdulillahnya. Jadi karena ketika ingin sesuatu, maka aku akan bekerja keras untuk itu. Oke. Gitu. Nah, jadi memang ada baiknya untuk perempuan-perempuan di luar sana ya, untuk bisa membuat dirinya tuh bervalue gitu. Jadi ketika ada sesuatu bener dan lain hal banget. yang kita inginkan, kita bisa dapatkan sendiri gitu. Walaupun mungkin kita punya privilege untuk minta gitu sama suami atau apapun gitu. Tapi intinya hindari menjadi Cewek Matre gitu ya. Karena harga diri adalah segalanya. Karena kita adalah wanita. Oke. Ya, kalau gitu. Iya, kita masih akan bahas banyak hal lagi nantinya tentunya di Cerita Wanita. Jangan lupa untuk teman-teman tuh selalu nonton kita ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya di TVRC Official, terus juga share, like, komen yang paling penting. Harus banget. Iya, Kita mau banget. baca komen-komen Kita kamu. akan saling bercerita bersama lewat kolom komentar ya. Jadi tinggalin komen kalian di komentar kita dari video ini. Oke, kalau gitu langsung aja saya Tika Darmawan pamit. Dan saya juga Citra Isa pamit. Sampai jumpa. Bye.